الفاتحة الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى روح علماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين وشيخنا أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسيح عن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah takarrama alaina bikum bi ni'amihi la tuqsa. As'aluhu tabarakallahu ta'ala ayasrifa anna kulli ghammah wa ayyahfadana min kulli nigmah. Wa usalli wa usallim ala hadhihi an-nabiyil ummah sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa sahibul mu'jizati wal hajjil qati'ah wal barahin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ هبنا بالوجود المصطفى هادي محمد أما بعد. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehat walafiat, sehingga pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di ruangan majlis, insyaallah mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, berkumpulnya kita di tempat ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, minggu kemarin kita sudah menjelaskan tata cara solat janazah. Nah, di antaranya kemarin solat janazah, pertama apa kemarin rukunnya? Rukunnya nih, niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri bagi yang mampu. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kedua, salawat kepada Nabi SAW. Setelah itu ketiga, doa untuk si mayit. Nah, ini doa lil mayit ini khusus. Ya, doa untuk mayitnya khusus. Nah, yang terakhir itu diantaranya adalah salam. Dan sebenarnya kalau baca doanya di dalamnya panjang. Tetapi yang anehnya kadang imam sholat janazah itu kok bisa cepat. Ya, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, belum kita selesai separuh Al-Fatihah, dia sudah takbir yang kedua. Masya Allah. Nah, ini mengingatkan bagi khusus ya, bagi yang melakukan imam sholat janazah, ini dibaca sempurna. Jangan terburu-buru. Baca Al-Fatihahnya diselesaikan. Salawatnya kalau bisa pakai salawat yang lebih panjang. Begitu juga doa untuk mayitnya, kalau lebih panjang lebih afdol. Nah, yang terakhir kemarin adalah salam. Salam yang pertama ataupun salam yang kedua. Yang pertama hukumnya apa? Hukumnya wajib. Berarti kemarin ditambah Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insyaallah mudah-mudahan ketika seseorang daripada umatnya Nabi Muhammad SAW dia melakukan sholat janazah, kebetulan di dalam sholat tersebut salah satu sufuf, ya nyolatin 3 shaf, maka ghufira dzunubahu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa si mayit. Sebenarnya bukan hanya dosa si mayit, bagi orang yang nyolatin jenazah juga itu dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bibarkati, berkat si mayit tersebut. Jadi ketika ada mayit misalnya, jangan pilih-pilih mayit. Atau pilih-pilih mayit. Orang yang meninggal ini naudzubillah nih, bisa datang. Iya. Ini insyaallah nih orang. Kalau misalnya orang yang masya Allah baru datang, enggak. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita ya perintah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang bilang, "Beb, ngapa anak kemarin enggak sholat? Anak tahu tuh orang banyak utang. Anak enggak mau nyolatin." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nyolatin orang yang banyak itu yang banyak utang, lunasilah utangnya. Ya utangnya dilunasi. Mudah-mudahan insyaallah ya orang yang disolatin, orang yang mengikuti solat itu semuanya diberikan kemuliaan, keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibbail kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai solat jenazah, biasa di depan itu kan imam, ishadu, saksikanlah. Ya, saksikanlah bahwasanya mayit orang baik. Orang baik sampai tiga kali. Ketika seorang dari umatnya Nabi Muhammad la yajtami'u, tidak berkumpul arba'ina nafaran, 40 orang, ila wahid minhum wali min auliya'illahi ta'ala, kecuali salah satu daripada 40 itu adalah termasuk walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka di 3 kali dibuat, saksikanlah ini mayit orang baik, orang baik, orang baik. Semuanya ikut, baik kata dia. Ada yang tidak kenal juga, baik semuanya. Nah, ini doa yang diperintahkan. Yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Udhkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan orang yang mati di antara kalian. Kita manusia dosanya banyak. Ya, dari kita balik sampai kita dewasa, sampai kita punya anak, sampai kita punya cucu, itu dosanya kita banyak dosanya kita. Di antaranya dosa kita antara kedua orang tua, dosa kita antara suami istri, dosa kita antara anak, dosa kita sama tetangga. Tetapi alhamdulillah tetangganya kita, keluarganya kita, ketika kita sholat jenazah, dia berprasangka baik kepada kita, biarpun dia tahu kita orang bejat. Ketika sholat, saksikanlah ini orang baik, baik kata dia. Masya Allah. Karena kenapa dia husnudzan. Maka di dalam hadis Nabi SAW disebutkan khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. 2 perkara yang tidak bisa mengungguli daripada 2 perkara, berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada manusia. Maka Al-Imam Ghazali beliau mengatakan, ketika kita melihat seseorang yang keluar dari tempat yang tidak benar misalnya, atau di semak-semak keluar di antara laki-laki dan perempuan, wajib kita husnudzan orang tersebut. Ketika keluar dari tempat yang tidak baik tersebut, dia melangkahkan kakinya sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita bisa menghakimi manusia. Kita bisa menghakimi manusia. Tetapi zat yang maha menghakimi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama manusia nih. Kita tahu nih orang baik terus. Tidak pernah ada celahnya. Ketika berbuat kejahatan 1 kali,
Itu semuanya seakan-akan kita melakukan dosa. Itu manusia. Berbeda dengan sifat rahimnya, rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ketika kita sholat jenazah itu kita ilangin semuanya. Kita tahu nih kawan kita meninggal ini bejat nih. Kita bejat juga, sama-sama bejat. Tahu kita kelakuan dia. Seumur hidupnya dari dia dewasa sampai dia meninggal, sampai dia punya cucu dan lain, kerjaannya tahu kita. Kita husnudzon, ya, berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada orang yang wafat tersebut. Mudah-mudahan berkat kita sholat jenazah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak nih amalan-amalan yang meleburkan dosa itu banyak yang meleburkan dosanya. Di antaranya dawamul wudu, sering wudu. Sebelum tidur wudu, bangun tidur, buang hajat, ya istinja, setelah itu wudu. Batal juga wudu. Setiap hari 24 jam kalau bisa kita dalam keadaan posisi kita berwudu. Nah, jadi intinya kalau orang yang selalu berwudu, selalu mensucikan dirinya zahir ataupun batin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang taubat dan bercinta kepada orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Ala kulli hal. Maka kita banyak-banyak wudu. Nah, ketika seseorang daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berwudu, maka yang hadir ketika sakratul maut, indah sakratul mautnya yang datang adalah ruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada di sekelilingnya. Nabi ada di sekitarnya ketika dia dalam keadaan berwudu. Wabil khusus mensucikan bukan hanya zahir saja, batinnya juga dibersihkan daripada penyakit-penyakit dan yang lainnya. Iri, dengki, hasud, dan yang lainnya, penyakit-penyakit hati. Nah, kita semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lisannya kita selalu berzikir, hatinya kita selalu selalu bersyukur. Nah, maka ada kisah itu Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham ini sebenarnya raja, ya, penguasa, tetapi dia meninggalkan hal-hal duniawi, akhirnya dia keluar di dalam perjalanannya ketemu sama pemuda yang cacat, kakinya cacat, tangannya cacat, matanya buta. Sudah itu dalam kisahnya disebutkan dia punya penyakit lepra. Ibrahim ibnu Adham lagi jalan ngelihat ini pemuda lagi disuapin makanan. Ketika masuk di dalam mulutnya diucapkan alhamdulillah. Ini anugerah yang besar yang Allah berikan kepada saya, kata dia. Ibrahim ibnu Adham ini kaget. Anugerah apa yang Allah beri, kata dia. Anugerah yang besar Allah berikan apa kepada engkau? Sedangkan dia cacat, tangannya cacat, matanya buta. Duduknya di pasir. Atapnya itu pelepah korma. Apa yang nikmat yang Allah berikan yang besar kepada engkau? Akhirnya Ibrahim bin Adham ini heran lihat orang ini. Didekatin sama dia. Assalamualaikum. Dijawab sama pemuda ini, waalaikumsalam ya Ibrahim ibnu Adham. Kenal ini pemuda sama Ibrahim. Padahal matanya buta. Tidak pernah ngelihat, tidak pernah mendengar. Lalu dia tahu namanya Ibrahim ibnu Adham. Lalu Ibrahim ibnu Adham ini bertanya, "Hai pemuda, dari mana engkau tahu nama saya Ibrahim ibnu Adham?" Majahiltu syai' mundu araftullah. Selagi aku kenal dengan Allah, maka aku akan kenal kepada manusia. Jadi kalau orang biarpun mata zahirnya buta, tetapi hati mata batinnya tetap hidup. Terkadang kita ngelihat ada orang yang diberi Allah kekurangan, kita ngelihat kan mencela, kadang menghina, mencaci, melihat orang compang-camping, kita lihat mungkin kita lebih afdol dari dia, belum tentu.
Kita ngelihat orang duduk di majelis taklim, ada yang tidak duduk, pakaian compang-camping misalnya. Nah, itu belum tentu, mungkin dia lebih mulia dari kita. Karena kenapa? Terkadang kita membanggakan diri kita ada ilmu. Betul? Karena syaitan itu lebih banyak ilmunya. Lalu Ibrahim Ibnu Adham bertanya, saya ngelihat engkau wahai pemuda, kakimu cacat, tanganmu cacat, matamu buta, punya penyakit lepra. Tadi saya mendengar engkau memakan suatu suapan, engkau ucapkan alhamdulillah, ini anugerah yang besar yang Allah berikan kepadaku. Anugerah yang mana yang Allah berikan kepada engkau wahai pemuda? Ya, kalau pakai logika kita kan tidak mungkin nih. Orang cacat, buta, semuanya lengkap. Akhirnya pemuda tersebut mengatakan, wahai Ibrahim Ibnu Adham, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada aku dua macam. Lisanun dzakir wa qalbun syakir. Lisan yang selalu bersyukur dan hati yang selalu lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur. Ini dua tempat ini yang Allah berikan kepada aku. Mulia ini orang. Jadi orang yang mulia di hadapan Allah itu orang yang selalu lisannya ratban bidzikrillah, yang selalu membasahi mulutnya, lidahnya dengan berzikir kepada Allah. Hatinya selalu bersyukur. Kalau orang hatinya bersyukur, lapang. Tahu lapang? Lapang dia. Hatinya itu kalau dia bersyukur ngelihat tetangganya baru beli mobil, alhamdulillah, tetangga anak sudah punya mobil baru. Tetangga anak punya rumah baru, alhamdulillah. Tetangga anak sehat walafiat, alhamdulillah. Karena hatinya lah lapang. Kalau hatinya sempit, dia bakal iri, hasud, dengki, dan yang lain, macam-macam penyakit-penyakit hati. Nah, maka hatinya tersebut selalu bersyukur yang Allah berikan. Maka di dalam satu bab itu kita disuruh qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jangan kita melihat orang yang lebih di atas, kita lihat orang yang di bawah kita. Kita lihat orang yang di bawah kita. Kita makan misalnya ada nasi sama garam, atau nasi sama ikan asin, atau nasi sama kerupuk misalnya, sama kecap, makan suap, alhamdulillah. Kita lihat berapa banyak orang yang tidak makan. Berapa banyak orang yang 3 hari tidak makan, kadang sebulan tidak makan, ada yang tidak makan sampai meninggal dunia. Berapa banyak orang di Jeramba itu, ya, di bawah-bawah Jeramba ya, tidak makan, karena semalam 24 jam tidak makan. Kita alhamdulillah sudah bisa makan. Sekarang kita bisa menapas. Di rumah sakit orang lagi sesak napas. Ya. Pakai oksigen. Nah, ini sudah kita ucapkan alhamdulillah. Nah, karena kenapa? Kalau hatinya lapang, hatinya selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan, itu insya Allah mudah-mudahan semua urusannya menjadi lapang. Kalau hatinya sempit, kehidupannya biarpun kaya bagaimanapun, biarpun sukses seperti apapun, bakal sempit terus kehidupannya. Nah, ini dua macam ini, dijaga hati sama lisan. Ada kisah disebutkan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yang kisah seseorang ketika melihat Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini bawa kendaraan. Kalau riwayat itu keledai. Ada yang riwayat mengatakan kuda. Kalau versi sekarang ini bawa sepeda lah. Kalau motor berat ngangkatnya. Iya. Ini bawa kendaraan kuda, keledai. Kuda ini dibawa. Ketika dibawa, orang bilang, itu ngapu tuh anak beranak. Kuda itu bukan dinaikin, katanya. Malahan dibawanya. Salah. Akhirnya naiklah bapaknya tadi. Anaknya di bawah. Bapak itu dari otak. Anak kecil suruh berjalan, bapak naik di atas. Akhir anaknya lagi naik, bapaknya di bawah. Wih, anak itu dari adab, akhlak, kurang ajar. Bapak di bawah, dia di atas. Nah, itu kalau kita dengarin omongan orang, ya, atau dengari omongan netizen kalau bahasa kita. Ya.
Ya, dengarin omongan netizen, orang-orang, ya sudah, sumpah gitu. Ala kulli hal. Kenapa? Karena lisan itu Allah Subhanahu wa taala perketat. Ya, diberi Allah itu pagar. Pagarnya bibir, satu sama bawah. Dua pagarnya. Di dalamnya lagi dipagar lagi oleh Allah dengan dua gigi. Sering kalau kita makan kegigit lidah, pernah? Itu untuk mengingat, nih jago lisan inti. Kalau sering kegigit itu hati-hati itu, ingat, oh ya Allah. Mungkin anak pernah ngomong hal-hal yang buruk, yang jelek. Itu ingat. Ini gigi ini kayak ada masa-masa sakitnya. Sakit gigi, menyut. Itu baru ingat kita. Begitulah rasa sakitnya ketika seseorang kita omeli, kita marahi, ya macam-macam tuh. Ya, kita ucapkan sesuatu yang buruk, itu tersakiti hatinya. Maka dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Pagar, ketat pagarnya bibir sama gigi. Sama kayak rumah. Kalau rumah pengen aman, pasang pagar, betul kan? Pagar yang di luar di taman. Nanti pas masuk rumah pagarnya apa lagi? Teralis ini ada pintunya. Sudah teralis, sudah tuh kasih pintu lagi. Iya kan? Nah, itu berapa lapis? 3 lapis. Nah, kalau hartanya lebih banyak lagi mungkin berlapis-lapis dia. Pintunya tadi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan lisannya kita ini pagarnya ketat. Ya, sangat ketat pagarnya. Nah, untuk kita mengingat. Nah, ketika Luqmanul Hakim didatangi oleh sayyidnya, dibawa kambing. Wahai Luqmanul Hakim, idbaha wa ati bi atiya bima fiha. Wahai Luqmanul Hakim, engkau sembelih ini kambing, engkau bawa yang paling bagus, paling baik di organ tubuh kambing. Disembelih sama Luqmanul Hakim, dibawa lisan sama lidahnya sama hati. Besok datang lagi sayyidnya bawa kambing lagi. Ya Luqmanul Hakim, idbaha wa atini bi akhbathi ma fiha. Engkau sembelih, engkau bawa sesuatu yang paling buruk, paling jelek di organ tubuh kambing tersebut. Dibawanya lisan sama hati. Heran sayyidnya. Bukannya dibawanya pahanya. Kan kambing itu paling enak pahanya kan. Bagian pahanya atau bagian iganya. Kalau orang hobi makan sop itu iganya. Dibawanya lisan sama hati. Lalu bertanya sayyidnya, wahai Luqmanul Hakim, hari pertama ketika aku bawa kambing, minta sesuatu yang paling baik di organ tubuh kambing, engkau bawa lisan sama hati. Yang kedua, paling buruk, paling jelek, lisan sama hati. Apa kata Luqmanul Hakim? Wahai sayyidku, wahai tuanku, saya membawa yang pertama, sesuatu yang paling baik di dalam hati, lisan dan hati itu. Karena kenapa? Huma atyabu syai' idza tobah. Dua-duanya bakal, kalau dua-duanya baik, semua organ itu bakal menjadi baik. Contoh kalau hatinya baik, ungkapan yang tersirat terlintas di dalam hatinya pasti sesuatu yang baik. Betul? Betul. Ada yang bilang itu mulutnya baik kotor, tapi hatinya baik. Betul tak? Salah. Karena saringannya itu dari hati dulu, baru ke lisannya dia. Nah, kalau mulut lisannya kotor, itu otomatis wadah hatinya itu kok kotor. Huma akhbathu syai' idza khabutha. Kedua-duanya kalau kotor, kedua-duanya apabila rusak, maka semua anggota tubuh semuanya bakal menjadi rusak. Apa kata hadis Nabi SAW? Apa kata Nabi? Inna fil jasadi mudghah. Idza salaha sa'iral jasadu kullu wa idza fasadat sa'iral jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi dijaga. Yang dijaga adalah hati. Nah, jadi agak terpancar di dalam lisannya itu sesuatu yang baik, yang bagus.
Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung kita masih hidup, ya masih sehat walafiat, maka qulil khair awil yasmut. Kita ucapkan sesuatu yang baik atau diam. Ini pesannya Nabi SAW. Maka manusia itu tidak bakalan dijerumuskan oleh Allah ke dalam lembah neraka kecuali sebab daripada lisannya. Sebab lisan ini bahaya nih. Lisan manusia ini sangat berbahaya. Nah, jadi bisa selamat dengan lisannya kita, bisa juga celaka dengan lisannya kita. Jadi kata Nabi SAW, qulil khair, katakanlah sesuatu yang baik, awil yasmut, atau diam. Tapi ada yang bilang kalau penceramah itu ngomong terus, kata dia. Ya itu ngomongnya baik. Ya kan, orang majelis taklim ngomong terus karena ngomongnya baik. Kalau ngomongin orang, nah inti yang dengarnya pasti diam loh. Ya dengarin. Lebih baik, lebih afdal balik. Kecuali kalau dia ngomong kebaikan, ngajak kebaikan, ayo kita sholat tahajud atau sholat tasbih, atau ngajak, ada majelis taklim situ, ada maulid Nabi, ada orang ini sedekah nih, dan yang lainnya. Nah, itu tidak jadi masalah. Ya. Nah, lebih baik kalau tidak ada manfaat, lebih bagus kita diam. Habib mau tanya nih, orang segan sama seseorang itu banyak ngomong atau banyak diam? Hah? Banyak diam. Iya, banyak diam. Ya, mungkin ada dua kemungkinan. Kalau di majelis ilmu banyak diam, hati-hati. Iya. Kalau di majelis ilmu dia harus banyak bertanya. Tidak boleh banyak diam. Ya, kita paham atau tidak, wallahu a'lam. Nah, intinya kalau di majelis ilmu tidak boleh diam. Dia harus bertanya apa yang dia tidak paham. Intinya jangan pernah di dalam hati kita timbul untuk ngetes. Tahu ngetes? Tahu ngetes? Maksudnya ngetes. Dia sudah tahu nih hukumnya. Akhirnya dia bertanya lagi. Ya, sudah tahu hukumnya, sifat wujud, jaiz, Allah dan yang lainnya, Islam, iman, ihsan dia tahu. Padahal dia nanya supaya ngetes. Ada sebagian orang yang seperti itu. Nah, ini hati-hati nih. Ya. Ilmu itu bukan untuk mujadalah, bukan untuk berdebat, bukan untuk dites-tes dan yang lainnya. Ya, ilmu itu ya ketika kita tahu diamalkan. Kita sebarkan apa yang kita tahu, kita ajarkan kepada istri, anak, kerabat kita. Nah, itu namanya ilmu. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pembahasan masuknya fasal pembahasan tentang kubur. Ya. Agalul qabri, paling sedikitnya kubur, hufratun taktumur raihatahu wa tahrusuhu minas siba. Kuburan itu adalah hufrah. Hufrah itu lubang. Ya. Kalau cerita tentang kuburan tahu semua kan? Ya, ketika orang wafat pasti ada tanah yang digali, yang disiapkan khusus diperuntukkan untuk orang yang wafat. Pernah kejadian ada orang sudah dimandikan, disolati, pas mau dibawa ke pemakaman, apa belum dibawa? Itu yang tukang galinya susah galinya, ketemu batu katanya. Akhirnya pindah lagi, ketemu batu lagi, pindah lagi, ketemu air, tidak kering-kering airnya. Pernah? Ya, pernah dengar? Nah, itu ala hasabul amal, tergantung amal dia. Maka orang-orang tua kita dulu bilang, kalau kita makan sesuatu makanan, itu makan nasi itu lebih afdolnya cepat. Cepat, selesai, sudah. Jangan nanti makan, ngoceh, makan, sampai sejam setengah baru selesai dia makan.
Nah, itu kalau laki-laki dia makan cepat, itu insya Allah ketika dia dibawa ke kuburannya, insya Allah cepat dia. Ya, ketika dibawa ke pemakamannya, sudah disolati, insya Allah dia bakal cepat. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini nanti ketika kita wafat ya dipercepat, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala urusannya dunia dan akhiratnya. Hufratun taktumu raihatahu, taktumu yang menutupi daripada raihah, baunya. Karena bangkai yang paling bau adalah bangkai manusia. Maka bangkai manusia itu biarpun ditutup pakai cor, ya kan banyak nih kejadian-kejadian kalau kita lihat di media sosial, di berita-berita, di mana di dalam rumah dicor. Berapa orang? Ada 6 orang, ada 5 orang, tapi masih ketahuan. Karena kenapa? Karena itu bangkainya manusia. Beda kalau bangkai hewan yang lain. Bangkai manusia ini baunya berbeda dengan bangkai-bangkai yang lain. Lebih bau bangkainya. Nah, kecuali para anbiya, para aulia, para sholihin, itu bangkainya mereka itu harum dan wangi. Dan jasadnya mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimakan oleh tanah. Ya, tidak bakalan kusam, tidak bakalan habis. Malahan mereka hidup di dalam kuburan mereka. Kita lihat kalau kuburan pernah digali, rambutnya panjang, kukunya panjang, kuku kaki, kuku tangan panjang, tidak ada berubah sama sekali. Hatta kain kafannya juga tidak lapuk. Berapa tahun? 40 tahun. Dibongkar ada yang 100 tahun, tidak lapuk juga. Karena kenapa? Karena amalan dia. Ya, amalan ketika semasa di dunianya. Di antaranya hafizul Quran, hafal Al-Quran. Begitu juga hafal hadisnya Nabi SAW. Begitu juga banyak mengamalkan amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka kita diantaranya sebelum tidur ya, anjuran daripada as-salafun salih membaca surah Al-Waqiah sama surah Al-Muluk sebelum tidur. Sebelum tidur juga baca bismillah 21 kali. Ayat kursi, qul huwallahu ahad 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Tapi qul huwallahu ahad itu ketika kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad, selesai baca kita tiup ke telapak jari kita nih. Ditiup, diusapkan ke badan. Al-falaq kayak gitu juga. An-nas seperti itu juga. Setelah itu baru baca doa tidur. Nah, begitu juga ketika itu banyak beristighfar dan banyak salawat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ketika kita tidur dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dijaga oleh Allah. Pernah kita tidur masuk kalajengking ke lubang hidung? Pernah? Ada yang pernah? Enggak. Atau misalnya ular masuk ke telinga misalnya. Ya palingan kalau semut mungkin lah. Nah, jadi kalau semut masuk ke telinga sebelah sini, sebelah kiri, sebelah kanannya ditutup ini. Ditutup. Nah, kalau ditutup dia keluar dewek. Kalau kita kusal mati dia di dalam. Ya, gendang telinga kita sebelah ini ditutup, insya Allah semutnya keluar dari sebelah kiri. Keluar dewek dia. Wallahu alam kenapa. Mungkin tidak ada udara mungkin. Nah, yang penting intinya hadir majelis taklim jangan sampai ketika disampaikan seperti semut tadi. Masuk kuping, kanan, keluarnya kanan juga. Tidak ada berbekas.
Ala kulli hal. Ini taktumu raihatu, yang menutupi daripada bau ya. Wa tahrusuhu minas siba, menjaga daripada hewan buas. Jadi kira-kira kalau dikubur setengah meter baunya masih naik ke atas, masih bau. 1 meter masih. 2 meter 2 meter masih bau. Standarnya di pemakaman itu 2 meter semua. Malahan ada yang kurang dari 2 meter malahan. Nah, jadi ketika kita nguburi jenazah nanti ada nih paling akmalnya, paling sempurnanya qomatun wa bastah. Qomah itu posisinya orang berdiri. Nah, ini lubang ini lubang kubur. Bastah itu bentangin tangan gini. Nah, ini berapa meter? 2 meter 2 meter lebih lah. 2 meter lebih. Yes, kurang lebih segitu. Nah, ini tegaknya orang yang mu'tadil, bukan orang yang tinggi, ada kan sebagian tingginya. Nah, ini orang yang mu'tadil. Ukuran orang yang gali. Yang gali itu biasanya ukurannya 1,8 kurang lebih orang tingginya. Atau 1,6. Jadi dia membentangan tangannya segini kurang lebih. 2 meter lebih. Nah, itu kalau 2 meter lebih insya Allah baunya tidak sampai ke atas. Jadi ada juga yang bilang, kayak mana seandainya di luar negeri itu kan pakai cor. Boleh atau tidak? Apakah termasuk daripada hufrah yang disebutkan di dalam kitab fikih ini atau tidak? Itu tidak dikatakan hufrah. Itu tidak dikatakan lubang yang digali. Ini intinya dari tanah digali. Biarpun tanahnya di atas gunung atau di atas bukit. Intinya tanahnya digali. Karena ada sebagian pakai peti itu kan, pakai sorokan, masukin mayitnya, tutup, ya bersusun lah manusia misalnya dalam peti tadi. Nah, itu tidak mengguguri daripada fardu kifayah. Kalau di kampung kita ada orang yang meninggal, kuburannya di dalam peti, maka satu kampung itu dosa semua. Iya, fardu kifayah. Wajib diambil, buat gali lubang 2 meter atau 2 meter lebih baru dimakamkan dia. Kalau enggak itu satu kampung dosa. Tapi ada yang bilang, Beb, kalau non muslim yang kafir itu urusan dia. Yang pembahasan sekarang ini orang muslim. Ya, pembahasan sekarang orang muslim. Jadi orang muslim itu dia tetap dimakamkan di dalam lubang, di dalam tanah. Ada sebagian orang-orang kafir itu di atas gunung dibuat peti kan, disusun di situ. Ada juga ketika matinya setahun 2 tahun ada haulnya juga, tapi haulnya joget-joget sama mayit. Aku lihat. Kira-kira zalim enggak? Mayit itu aja joget. Biarpun seumur hidupnya tidak pernah joget. Ketika mati dibawanya buatnya dansa. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu tidak ada ihtiram, tidak ada memuliakan daripada orang yang wafat. Nah, jadi ini daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita asalnya dari tanah ya kembalinya ke tanah. Ya dikubur. Ada juga sebagian daerah itu ada suatu pohon yang wangi. Mayatnya ditaruh di situ sampai tinggal tulang belulang baru dianyutkan di air. Ada juga yang dibakar. Kasihan dibakar. Di dunia sudah diazab, bagaimana nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini paling sempurnanya wa akmaluhu qamatun wa bastah. Berdiri seorang laki-laki al-mu'tadil, biasa tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Sudah itu membentangkan tangannya. Nah, itu batasan daripada kubur. Nah, di antaranya wa tahrusu minas siba, menjaga daripada hewan buas.
Hewan buas apa yang biasa gali kuburan? Ya, khinzir, babi. Nah, babi itu hobi dia, gali-gali, gali-gali. Kalau misalnya cuma setengah meter atau 1 meter sampai dia ketemu. Ketemu kadang orang yang nanam ubi itu, kalau hamanya babi, khinzir itu selesai. Dia nanamnya 1 hektar, yang datangnya khinzirnya 1 kampung. Habis ubi, bisa digali, padahal tanahnya keras, digali sama dia. Nah, kalau seandainya tanaman tidak ada, ubi-ubian tidak ada, makanan tidak ada, otomatis orang mati tadi dimakan sama si khinzir. Sama si khinzir ini. Maka dia pemakamannya dia kurang lebih 2 meter lebih. Kita berdiri, tangan dibentangkan. Jangan sampai mayat tadi digali oleh hewan-hewan buas. Ada juga selain daripada hewan, diantaranya manusia. Ada zaman-zaman dulu itu pemuda ini hobi gali kuburan. Kalau orang kaya meninggal mati, dialah tukang galinya. Dia tukang gali, tukang tutup, sudah tuh malam dia galinya lagi. Nah, itu gawe Firaun. Ramses II, Firaun itu. Firaun itu asal muasalnya kerjaannya tukang gali kuburan. Lama-lama jadi Tuhan. Iya, lama-lama jadi Tuhan. Paling jeleknya manusia itu zaman itu. Tapi biarpun jelek masih banyak yang ikut, ribuan pasukan. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah pembahasan ini ya, ketika sudah digali lubang kuburan, ini urusannya tukang gali, bukan urusan kiai, ustadz atau yang lain. Ada memang khusus yang tukang gali kuburan tersebut. Nah, ketika kita gali kuburan, hanya ada yang tukang gali, ya. Kebanyakan di daerah kita ini itu banyak lahat atau syak. Nah, itu contoh dulu. Ini ada namanya syak, ada namanya lahat. Ini lahat dulu. Lahat ini contoh nih dinding kuburan nih. Ini dinding kuburan. Sudah dibuat, digali 2 meter kurang lebih, dan di pinggir dinding yang ngadap sana kiblat, yang ngadap ke arah kiblat itu dibuat lubang lagi. Dia sudah lubang nih peta, sudah itu di bawah sini ujung daripada dinding ini itu dibuat lubang lagi. Itu namanya lahat. Paham? Nah, itu lahat. Ada juga syak. Syak ini apa? Dia dibuat lubang, sudah selesai lubangnya 2 meter lebih. Di tengah-tengah lubang ini dibuat lubang lagi kayak parit. Di tengahnya kayak apa? Kayak parit. Nah, jadi ketika ini orang ini masukkan di sini, ini kepala, diselipkan di bawah ini, dia ada lubang. Nah, kalau yang kayak nahar itu, kayak paritnya itu dimiringkan juga di sini. Nah, ini posisinya. Yang mana afdal? Yang afdal adalah lahat. Lahat ini afdal. Tapi dilihat juga, kalau tanahnya tadi tanahnya keras. Kalau tanahnya gembur, dia lebih afdal syak. Nah, kayak parit tengah itu. Nah, kalau tanahnya keras, dia lahat. Kalau tanahnya gembur, dia syak. Kalau kita di Indonesia ini banyak mayoritas itu pakai lahat, bukan syak. Kalau syak itu di di daerah Hijaz, daerah Arab, karena tanahnya gembur. Tanahnya gembur. Kalau kita buat ke samping, turun dia, tanahnya turun. Kalau kita di Indonesia aman, ya aman, kuat dia. Jadi lihat kondisinya, ya kondisinya. Kalau daerah gambut yang berair, wala lahat wala syak.
Iya, tidak pakai syak, tidak lahat juga dia. Ya, dia pakai peti kan, peti dimiringkan. Ya sudah, itu darurat. Ya darurat. Mau diapakan lagi? Ya kadang nguburnya itu petinya be ngapung. Ya kepimat peti ngapung sudah itu di airnya dikuras, baru ditekan, baru ditutup. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai lahat sama syak itu tergantung daripada apa namanya postur tanahnya. Postur tanahnya. Kalau kita di Indonesia ini lahat semua kebanyakan. Nah, ketika sudah dikubur nih, misalnya di lahatnya di sini nih, ini makam mayatnya di sini. Nah, setelah itu baru dikasih papan di sini kan. Nah, dikasih papan. Ada juga yang biasa pakai syak itu kayak ada parit tengahnya, ya dia dimakam di pinggir, dimiringin di dalam itu. Nah, setelah itu di sini peti biasanya, di atasnya baru kasih kayu kan, papan, baru ditutup. Nah, tidak masalah, ya boleh. Mau lahat, mau syak juga tidak masalah. Nah, tapi lebih afdal adalah lahat. Sudah sampai si mayitnya dibawa nih, dibawa ke pemakaman. Bagaimana cara mengangkatnya? Cara mengangkatnya boleh murabbak. Murabbak ini depan dua, belakang dua. Kalau di Tarim Hadramut depan satu, belakang satu. Karena kerandanya itu ringan. Kerandanya ringan. Nah, awal permulanya diangkat satu sama satu, kaget setelah itu baru disambut dengan yang lain. Mau kayak di masjid juga lah, setelah kita sholat itu kan, isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Saksikanlah bahwa saya sejenazah ini orang baik, orang baik, orang baik. Sudah selesai, baru diangkat. Ya. Tapi keranda kita nih kadang beratnya enggak sih? Iya, berat. Ya pun dati mayitnya berat. Ya, tidak ada mayitnya berat. Jadi kita angkat ya, depan dua, belakang dua. Baru mutar, yang lainnya baru bantu. Boleh 6, boleh ditambah lagi kalau memang mau angkat. Kalau misal ganti-gantian. Alhamdulillah lah mayoritas kita adatnya kalau sudah ada jenazah itu insya Allah ya semuanya mau ngangkat insya Allah. Nah, ketika ngangkat jenazah itu dibawa ke pemakaman, maka biasa kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wala. Apakah ada nasnya atau tidak? Tidak ada. Maka disebutkan oleh ulama, kenapa kok dimasukkan zikir di dalam tasyyi'u janaiz, membawa jenazah itu, kenapa kok ditaruh zikir di dalamnya? Nah, untuk menghindari daripada ribah. Menghindari daripada omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya. Ya, kemarin kita ceritakan, sampai bawa jenazah itu sampai ngomong, berat banyak dosa ya. Masya Allah. Sudah dibilang kalau mayit itu jangan keburukannya disebut, kebaikannya. Ini enggak. Sudah ngangkat, untungnya mayitnya tidak hidup. Ya, sudah ini banyak dosa dikatoinya pula lagi. Ya, diangkat ala kulihal. Maka di sunnah dianjurkan untuk kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, baqiyatus shalihat. Jadi kita menyibukkan dengan zikir. Tidak menyibukkan dengan hal-hal duniawi, ghibah, ngomongin orang dan yang lainnya. Nah, itu terus kita zikir. Setiap jalan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kalau ada yang bilang, "Oh, itu bid'ah itu." Diajarkan Nabi itu. Zikirnya diajarkan Nabi, betul. Tapi pas bawa jenazahnya memang tidak ada disebutkan di situ. Kita kan qiyaman au qu'udan. Kita berzikir kepada Allah itu biarpun dalam keadaan berdiri ataupun duduk. Wa ala junubihim, biarpun dalam keadaan berbaring, tetap zikir. Nah, ngajak sama-sama berzikir tidak masalah, kita bawa. Nah, kecuali kalau bawa misalnya bawa jenazah pakai organ tunggal misalnya. Nyanyi itu baru bid'ah, itu sesat, asli sesat.
Tapi kalau memang bawa zikir tidak masalah, maka diperbolehkan daripada para golongan ulama kita mengatakan diperbolehkan untuk mengurangi daripada perbuatan ghibah tersebut. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibawa, ketika sampai ke pemakaman, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin. Kita ucapkan salam kepada orang yang ada di kuburan tersebut. Bagaimana sunnahnya ketika masuk ke pemakaman, pakai sandal atau buka sandal? Sunnahnya buka. Tapi kalau di tempat kita kan banyak kadang banyak duri, beling, apalagi paku, sampah, rumput yang berduri dan yang lainnya. Tidak mungkin kita lepasan sandal. Kalau mau lepas sandal, fadal silakan, sunnah. Kalau misalnya membuat mudarat, kalau kita masuk misalnya kaki kita bakal kena beling dan yang lainnya, sudah pakai sandal masuk ke dalam. Tapi ketika pakai sandalnya dalam keadaan posisinya kita jalannya pelan-pelan. Jangan kita entak-entak. Kita jalan kuburan entak-entak. Karena mereka penduduk ahli kubur itu mereka merasakan suara daripada sandalnya kita itu. Jangankan sandal, kita mengucap salam saja dia menjawab salah. Itu menjaga adab. Jangan sampai batu nisannya dipijak. Ada lagi sebagian batu nisannya ditulis Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Pernah nengok keliling batu nisan itu? Di pedapuran namanya. Di pedapuran. Ketika bawa jenazah, ketika lewat juga dilangkah. Nah, kalau bisa saran, kalau ada lafaz Allah Muhammad itu diambil, usah dipakai di situ. Ada juga sebagian yang ikut ngantar jenazah, saking pengen duduknya, kalau di bawah kan tanah kotor, duduknya di atas pedapuran itu, di bawahnya ada lafaz Allah Muhammad. Pernah lihat? Pernah, sering kan? Kadang kalau itu, Pak, awas Pak, Allah Muhammad. Tidak apa-apa katanya. Nah, ini hati-hati. Kalau dia niatnya istihza, menghinakan lafaz mu'azzam, nama-nama yang diagungkan seperti nama Abdul Jalala, nama Nabi Muhammad, itu bisa kufur, bisa kafir. Na'udzubillah min dzalik. Itu dijaga. Kalau yang punya keluarga misalnya ada lafaz Allah Muhammad itu dibuka buka, diganti keramik yang lain. Nah, lafaz Allah Muhammad itu kita tempel di dinding atas rumah kita. Tempat yang lebih tinggi. Nah, karena kenapa lafaz mu'azzam itu dia dianjurkan untuk kita agungkan, kita muliakan. Tidak boleh ya sembarangan. Sudah sampai ke pemakaman, kita letak kerandanya. Ini lubang nih. Nah, ini lubang mayat. Kerandanya di mana kita letakkan? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Atau di depan? Di mana letaknya? Letaknya itu sebenarnya kita yang dianjurkan itu letaknya kakinya berhadapan di atas depan lubang sini. Ketika kita ngangkat mayatnya, 3 orang ngangkat, ini yang didorong duluan, kakinya masuk ke bawah dulu. Tapi biasa prakteknya kan serempak kan, badan sama kaki langsung masuk. Kadang karena pala semua badannya terlalu berat, duluan kepalanya sama badannya, betul? Nah, dia anjurannya kakinya dulu. Nah, kakinya turun ke bawah, baru ke kepala. Nah, ketika kita ngangkat, ini diangkat nih. Nah, ketika diangkat, ya, kerandanya itu pelan-pelan ditarik. Ini orang yang angkat, kerandanya ditarik keluar. Nah, baru didorong. Ada yang bilang agak susah kalau apalagi badannya berat. Kalau badannya besar gemuk, nah, kalau sistem kayak gitu susah. Nah, jadi ditaruhnya di mana? Di kanan atau kiri? Hah? Ini mayatnya di mana nih? Kanan atau kiri? Di depan atau di sini?
Di belakang. Hah? Di kanan di sini. Nah, turun, tidak masalah sikon nih, misalnya kalau badan berat dan yang lainnya, serempak kaki sama palanya masuk. Nah, sudah itu ngelihat ikatannya yang mau dilepas itu, dan kepalanya ngadapkan ke arah kiblat dan badannya juga dihadapkan ke arah kiblat. Semua kaki dihadapkan ke arah kiblat. Kalau misalnya dia lahat, ada di sini, lahat di sini, dihadapkan di sini. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah ya sallallahu alaihi wasallam. Ada sebelum jenazah dimasukkan itu ada satu amalan. Minha khalaqnakum, digenggam tanah. Minha khalaqnakum, satu. Digenggam lagi. Minha apa? Yang pertama minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taharatan ukhra. Ayatnya disebutkan ada 3 macam. Nah, itu di kepal, ya, di 3 tanah. Dibacakan apa? Inna anzalna fi lailatul qadr. Berapa kali dibaca? 7 kali. Jadi 7 kali. Jadi disebutkan di dalam kitab I'anatut Talibin. Barang siapa yang mengamalkan ini amalan, maka si mayit tadi la yas'aluna fi kuburihim. Mereka tidak bakal ditanya di dalam kuburan mereka. Ya, mereka tidak ditanya di dalam kuburan mereka. Nah, kalau mau diamalkan, boleh. Mau diamalkan, boleh. Nah, sudah selesai si mayitnya di dalam kubur. Nah, ketika di dalam itu, dia posisi mayitnya dalam keadaan kayak ruku, tapi tidak ruku dah. Separuh. Mana jelasnya? Kayak gini. Nah, gini. Kakinya agak ngelengkung, kepalanya agak ngelengkung. Nah, ditarik tali yang bekas ngafani kemarin kan, ditarik tali sepatu kan, dari atas kepala sampai ke kaki. Sudah itu pipinya ditempel ke tanah, ya, tempel ke tanah. Seandainya kalau lubangnya itu agak jauh, dikasih bulatan tanah ditaruh di bagian hidungnya, supaya dia nyium dinding kuburan tersebut, atau nyium tanah. Setelah itu baru kepalanya dikasih yang bulatan itu, 1, 2, 3, 4, atasan kaki. Itu kakinya disentuhkan di tanah. Begitu juga pipinya dan hidungnya. Nah, setelah itu dibuka. Maksud dibuka ini bukan dibuka lebar-lebar. Ya, bagian telinganya ya ditutup sedikit, lindung wajahnya dibuka. Dianjurkan untuk apa? Adzan. Adzan ini kias, ya, hukum kias. Nah, karena kenapa dikiaskan seperti adzanul maulud? Ketika anak yang dilahirkan disunnahkan untuk diadzankan, begitu juga ketika dia wafat diadzan. Ada yang bilang kan dalam adzan itu hayya 'alas shalah, betul? Hayya 'alas shalah, mayitnya lagi bangkit sholat. Bukan itu maksudnya. Kias, ya, ketika dia lahir, kan anak lahir juga diadzanin, bisa sholat anak bayi. Kenapa diadzanin? Hayya 'alas shalah, bayi tadi tidak sholat juga dia kan, karena dia begitu juga mayit yang sudah mati, yang tidak bisa sholat lagi, tetap diadzani. Itu namanya hukum kias. Kecuali kalau adzannya adzan subuh. Kecuali adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Nah, itu bahaya, bangkit kayak mayitnya. Iya. Nah, itu adzan seperti adzan biasa, bukan adzan subuh. Ya, adzan biasa.
Nah, sama dikiaskan hukumnya ketika adzan maulud, anak yang lahir. Ini hukumnya kias. Nah, memang sumbernya termasuk di dalam faham kita ahlu sunnah wal jamaah dalam madhab Imam Syafi'i, kias itu termasuk sumber hukum di dalamnya. Ada sebagian Al-Quran hadis saja hukum, ya kan? Kalau kita enggak, Al-Quran hadis ijma sama kias. Kalau orang yang enggak pakai kias bingung, kenapa? Kalau kita bayar zakat di zaman Nabi ada beras, gandum, korma. Tapi kita di Indonesia ada yang ngeluarin beras sama ngeluarin duit. Kira-kira sah dah? Nah, kalau pakai hukum kiasnya dalam ilmu fikih, maka hukum kita mengeluarkan zakat pakai beras hukumnya sah. Jadi yang bingung itu siapa? Orang yang tinggal di Indonesia tidak pakai hukum kias, bingung dia. Kalau ditanya inti ngeluarin zakat apa? Beras. Nah, zaman Nabi itu inti bid'ah. Ya, di zaman Nabi tidak bid'ah inti. Dolalah, sesat inti. Nah, itu keutamaan di antaranya adalah ijma' ulama dan kias. Akhirul kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah azan, setelah itu di iqamah. Tapi ketika azannya jangan kencang-kencang. Kalau minjem mic, ana mau adzanin mayit. Enggak usah pakai mic. Biasa di dalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Pelan, santai. Komatnya kayak itu juga. Nah, ada sebagian pakai mic-nya mic azan. Tapi boleh juga pakai mic, enggak masalah sebenarnya. Sunnahnya tapi dia dia lebih suaranya enggak boleh kencang. Tapi kalau pakai mic mau tidak mau biarpun pelan tetap kedengaran kencang kan. Nah, tapi niatnya tujuannya apa? Mau ngadanin orang yang hadir yang hidup. Nah, pokok pakai mic Pak, kan sunnahnya pelan, sir. Ya memang sunnahnya seperti itu. Tapi ana pengennya apa niatnya untuk apa membangunkan orang yang hidup ini. Nah, kalau yang mati sudah mati. Tapi ana mau mengadzankan orang yang hidup ini supaya dia ingat sholat. Setelah itu sudah mayatnya ditutup pakai labinah, ya pakai papan, atau kalau di Arab itu dia pakai apa nih, kayak bata terbuat dari tanah liat ini, tutup di atas ataupun di samping. Baru diuruk, ditimbun si mayitnya. Ketika kita nurunin mayit, jangan lupa pakai apa, ditutup, lebih satar, dia lebih ketutup, ditutup. Sudah itu baru ditaruh mayitnya, ya ditutup, jangan plong dia. Kalau bisa ketutup. Karena kenapa? Terkadang auratnya terbuka ketika di dalam pemakaman, di dalam kuburan itu. Sudah selesai, baru diuruk. Ketika diturunkan tanahnya itu jangan langsung ditarik, kayak alat berat mau masuk lubang. Kalau bisa ditahan dulu. Kalau ada tikar, ditaruh di atasnya tikar, ditaruh pelan-pelan, itu baru diangkat. Nah, baru diuruk, agak cepat dikit. Nah, sudah selesai, baru buat gundukan. Kayak sonam itu kayak pundak untai. Kan ada buat gundukan kan. Nah, itu kenapa? Itu sunnahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dibuat patok di kakinya sama kepalanya supaya untuk tanda. Ya, malahan kita orang Indonesia dibuat tandonya, buat pedapurannya agak tinggi, dibuat mohim susah. Nah, kalau jarak ada, kebiasaannya misalnya tanahnya tanah wakaf atau tidak? Iya, tanah wakaf. Ketika diselidiki, tidak ada yang mewakafkan namanya, tidak ada. Tanahnya ini memang sudah diwakafkan ikhlas. Boleh tidak kita buat pedapurannya tingginya? Tidak boleh, dia buat standar. Kalau standarnya rendah, ya kita buat rendah. Jangan kita buat dewek. Kecuali kalau tanah pribadi. Kalau kita punya tanah, kalau kayak orang-orang Kumpi, daerah Kumpi itu, kalau orang tuanya meninggal, dimakamin di belakang rumah atau di samping rumah. Nah, itu mau dibuat tinggi tidak masalah, karena hak milik tanahnya. Berbeda kalau
musabbal. Musabbal itu memang wakaf untuk maslahat umat di dalamnya. Itu standarnya, Be. Jangan terlalu tinggi dibuat. Ada juga sebagian yang buat kayu. Kalau kayu itu mudah lapuk. Setahun 2 tahun keluarganya tidak ada ziarah, hilang kayunya. Pas mau ziarah, nama makam bapak nih hilang lagi. Ya hilang, tidak ada lagi. Karena tidak pernah diziarahi. Nah, itu tanda, kasih tanda. Karena kenapa? Kita kan punya anak, punya keturunan, punya cucu. Mana tahu dia mau ziarah ke situ, ya, mau ziarah, dia tahu makam datuknya, orang tuanya. Nah, ini yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sudah diurut, dibuat sonam kayak pundak unta itu, dikasih kembang. Kan ada dikasih kembang kan? Kasih kembang, dikasih daun. Untuk apa? Nah, ini dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang meletakkan daripada jaridatul akhdar, meletakkan daripada dedaunan atau pelepah yang warna hijau. Dimaksud hijau ini belum layu. Kembangnya masih segar, pelepahnya masih segar, daunnya masih segar. Kenapa? Tujuannya awalnya sunnah. Tujuan diantaranya adalah bahwasanya pelepah yang masih hijau, yang masih segar tersebut, kembang yang masih segar, itu dia beristighfar kepada Allah untuk apa? Orang yang wafat tadi. Maka kadang kita ziarah itu kan bawa kembang kan. Kalau besok kembangnya itu dipetiknya sama daun-daunnya. Karena kenapa? Kalau kembang sama daunnya dia tahan lama. Makin lama tahannya, makin banyak dia beristighfar. Nah, maka di zaman Nabi SAW ketika Nabi ja'a fi kubrin, Nabi lewat 2 kuburan. Huma yu'adzibani fi kubrihima. Dua-duanya mereka diadab di dalam kuburan mereka. Lalu Nabi SAW sedih, nangis. Mereka ini diadab di dalam kuburan. Lalu Nabi memerintahkan kepada sahabat ngambil jaridah pelepah korma. Pelepah korma itu dibelah Nabi jadi 2. Kan biasanya ujungnya kan bisa ditarik, kerak bagi 2. Yang satu ditaruh di atas kuburan ini, yang satunya ditaruh di atas kuburan. Ditanya sama sahabat, untuk apa ya Rasulullah? Ini likai yukhaffif, supaya untuk meringankan dosa adab di dalam kubur. Ya, itu pelepah korma. Jangan kaget ente balik ziarah besok bawa pelepah ini kelapa, jangan. Bersemak kayak kuburan. Bawa kembang yang ada daunnya. Ada daunnya dibawa, ditaruh di atas kuburan. Dan mudah-mudahan berkat tasbihnya daripada dedaunan tersebut, pepohonan tersebut, ya, diringankan oleh Allah dosanya. Ente bayangkan daun, kembang, ya, pelepah itu bisa berzikir dan meringankan dosa orang yang ada di dalam kubur. Bagaimana kalau yang doakan anaknya? Anaknya duduk baca Yasin, baca Al-Quran, khataman Quran, baca tahlil, hadiahkan semua orang tuanya. Itu dosanya, pahalanya Masya Allah. Itu pahalanya ya tidak terhingga. Paling senang orang tua itu ketika diziarahin. Kita ini punya anak merantau jauh. Ketika anak tadi datang, kira-kira senang enggak, Pak? Senang kita. Sama ketika kita wafat. Ketika kita wafat, anak kita ziarah ke makam kita, dia menghadiahkan pahala yang dibacanya, itu senangnya Masya Allah. Itu gembiranya. Paling senangnya manusia. Nah, maka kemarin ada satu kisah kemarin, yang ibu-ibu, yang ada satu orang soleh mimpi ibu-ibu yang duduk dengan santai. Duduk dia goyang-goyang kaki, Pak. Duduk santai dia. Yang lainnya ini rebutan pahala, kiriman pahala muslimin dan muslimat. Orang soleh tadi mimpi ketemu ibu ini, ditanya, Bu, kok santainya Bu, kata orang soleh tadi. Kenapa enggak ikut rebutan? Endaklah, saya ini kebetulan punya anak
yang biasa dagang di pasar, dia baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran dan bacaannya tadi dihadiahkan kepada aku, kata ibu tadi. Maka aku duduk dengan santai. Ini pemuda ini jualan di pasar. Jualan di pasar, di dalam lacinya itu ada Al-Quran. Kalau tidak ada pembeli, dia baca Al-Quran. Dan bacaannya tadi dihadiahkan sama ibunya. Beberapa minggu setelah itu, orang soleh ini mimpi lagi dengan ibu yang tadi. Biasa kemarin mimpinya duduk santai, sekarang ikut rebutan. Berebutan ibu tadi, dapat pahala tadi. Akhirnya ditanya, wahai ibu, kemarin duduk santai, sekarang rebutan. Iya, saya punya anak yang kemarin itu, dia sudah wafat hari ini. Dan tidak ada yang mengirimkan pahala bacaan untuk aku sekarang. Kebangun orang soleh yang di Mesir itu, dia pergi ke pasar kota Mesir, melihat ada enggak lapak orang jual ikan, satu pemuda ini. Dia datang, lihat ada yang kosong, satu lapak. Ditanya sama sebelahnya, maaf Pak, ini sebelah ini siapa nih? Iya, ada satu pemuda jualan ikan. Lalu amalannya apa nih? Amalannya di dalam lacinya ada Al-Quran. Setiap tidak ada orang yang beli, dia baca Al-Quran. Terus dia baca Al-Quran. Oh, ini betul ini. Mimpi yang kemarin itu betul. Berarti apa yang dibacakan daripada anaknya dari Al-Quran ataupun sedekah yang disedekahkan oleh anaknya, maka akan sampai kepada orang yang sudah wafat. Mudah-mudahan anak-anak kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita wafat, dia duduk di makam kita, dia ziarah, baca Al-Quran, hataman Al-Quran, dan dia hadiahkan zikir-zikir dan Al-Quran tersebut kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu disiram pakai air. Kan bawa ceret tuh. Siram pakai air. Apakah mayit butuh minum air? Nah, itu pertanyaan untuk minggu depan. Disiram pakai air, apakah disunnahkan atau tidak? Itu PR untuk minggu depan. Setelah selesai duduk, ya, anaknya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya, semuanya, ya, muslimin di dalamnya, itu baca talqin. Apa hukumnya baca talqin? Sunnah atau tidak? Karena ada yang bilang, enggak, itu tidak ada diajarkan Nabi. Itu bid'ah, sesat. Nah, nanti minggu depan bakal kita jawab. Apakah sunnah ataukah mubah? Maka di sini disebutkan kalau talqin itu kan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Sanju, udhkuril ahda alladhi kharajta minad darid dunya ila daril akhirah. Terus pertanyaan, ma huwa man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka ila akhirih. Kira-kira hafal nggak? Kalau ditanya malaikat, hah? Nah, itu ala hasabul amal. Kalau ada kemauan kita ngapal, insya Allah sampai di dalam kuburannya hafal. Ya, tergantung amalan dia. Insya Allah mudah-mudahan kita sebutkan. Apakah disunnahkan anjuran untuk nyiram air, dan begitu juga anjuran untuk kita talqin mayit. Ada juga sebagian tukang talqin tuh, itu bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia nih, karena dia orang Indonesia. Nah itu, insya Allah minggu depan bakal kita bahas. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Fadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ada orang tuh yang tidak mau pakai azan di sebuah perkumpulan pola pikirnya dia, tahu dia ngaji di mana. Cuma dia nggak mau azan nih ketika sudah mayat itu di dalam kubur. Alasan dia pakai dalil sendiri. Berarti juga nggak pakai.
Kita yang melayat tuh sertifikat dan gitu. Jadi kayak mana tuh? Apakah dia kena termasuk anak durhaka atau tidak atau gimana? Terus yang seorang manusia tanpa hisab, salah satu tadi itu baca Inna Zalna itu. Selain itu selain Inna Zalna itu ada lagi selain dari Hafiz Quran dari Hafiz Talim. Itu kalau masalah apa? La yas'aluna fi kubur. Itu bacaan amalan yang tidak ditanya di dalam kubur, bukan azab kubur ya. Tidak ditanya. Tidak ditanya ketika di dalam kubur. Yang pertama tadi apa? Tidak menggunakan azab untuk orang tuanya. Dipakai dari istri. Sebenarnya kalau menurut hukumnya boleh, tidak adzan juga tidak masalah. Ya, tidak dosa dah anaknya. Iya, yang dosa itu anaknya kalau orang tuanya sudah wafat, sudah ditinggalinya, tidak baca lagi. Iya, nah, itu tidak masalah. Nah, misalnya kebetulan kejadian orang tuanya tidak diadzankan atau tidak ditalkinkan misalnya. Karena kenapa? Disebabkan contoh, misalnya kakak adik ini satu pahamnya beda, yang satunya paham seperti ini. Jadi tidak ditalkinkan, ya sudah. Kalau kuliah untuk menghindari dari fitnah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib guru kami. Penjelasan Habib yang runtut dan menarik membawa pencerahan bagi diri saya. Di usia saya yang sudah 70 tahun ini, baru kali ini saya mendengarkan pencerahan penjelasan tentang bagaimana cara mengumpulkan dan lain sebagainya. Hanya saja yang ingin saya tanyakan tentang gundukan makam. Saya pernah mendengar, meskipun yang berbicara itu bukanlah seorang guru, katanya sebaik-baiknya makam itu adalah rata dan tidak boleh dikasih tanda. Katanya begitu. Ini sebatas katanya. Karena itu kami mohon penjelasan. Demikian, terima kasih. Iya. Ini di dalam satu riwayat disebutkan itu dipakai gundukan. Ada gundukan seperti apa ontai. Dibuat gundukan. Maka amalan biasa kita habis ngoborin jenazah itu semuanya digundukin semua. Tidak ada diratakan. Nah, itu sunnah. Ya, sunnah. Kalau ini disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dibuat tanda. Tanda itu macam-macam lah. Ada berupa berbentuk nama ataupun batu. Nah, ini menandai bahwa saya ini ada makam di situ. Nah, kenapa? Takut nanti ke depannya tidak ditandai makam tersebut, takutnya digali orang lagi, dimasukkan orang lain. Dimasukkan orang lain yang bukan mahramnya. Nah, itu aja. Ada yang ditanyakan lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong dikoreksi kalau salah. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya Rasul dulu pernah dihadapkan pada jenazah laki-laki pernah bunuh diri, ya. Lalu kemudian Rasulullah tidak menyolatkan jenazah laki-laki tersebut. Dan juga kalau untuk zaman sekarang, mungkin bagaimana secara fikihnya ulama menyikapi. Sebab kemarin juga kan kalau tidak salah di kebun kolding itu baru ada orang bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaqnut min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Di antaranya orang yang bunuh diri. Ya, orang yang bunuh diri ini qatalan nafas, orang yang membunuh jiwanya. Apa hukumnya? Hukumnya dia sudah termasuk orang kafir. Maka Nabi SAW tidak menyolati orang yang putus asa dari rahmat Allah. Jadi dia keluar dari agama. Maka Nabi SAW tidak menyolati, di antaranya orang yang mati bunuh diri. Begitu juga orang yang banyak utang. Tapi yang repotnya itu
kita tahu nih kawan kita yang wafat meninggalnya utangnya banyak misalnya. Dia tidak bakalan, ahli warisnya tidak bakalan melunasi misalnya. Kayak mana tuh? Sholatnya tidak. Sudah kita sholatin lah. Nah, tapi kalau dia yang mati, ini hati-hati ya, yang mati bunuh diri, itu sudah usah disolatin, langsung diantar ke mahkamah. Kadang ada sebagian orang yang sudah siang, kita tahu dia ini ngucap 2 kalimat syahadat, tapi matinya putus asa dari rahmat Allah, dia mati dalam keadaan kafir. Maka dilarang oleh syariat. Kadang putus asa, seakan-akan tidak ada Tuhan lagi, tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Ya, akhirnya dia mengakhirkan kehidupannya dengan gantung diri, dengan terjun di atas lantai yang tinggi. Kadang masuk ke dalam mesin misalnya, putus asa. Nah, ini sudah mati dalam keadaan kafir. Maka Nabi tidak menyolatkan. Bagaimana sikap kita? Kita sholatin atau enggak? Ya, kalau takziah, fadhol sila. Takziah, setelah itu balik. Ya, kalau kita tahu dia matinya bunuh diri, kecuali kalau matinya dibunuh. Kan sekarang ini kan ada manipulasi ya. Seakan-akan dia bunuh diri tapi dia dibunuh sama orang. Ada juga sebagian seperti itu. Tapi kalau misalnya dia sudah gantung diri, memang mau bunuh diri nih, kan kita tahu misalnya, sudah kita serahkan lah. Jadi kita datang takziah, kalau bisa tidak usah nyolatin. Sudah itu malamnya tahlilan lagi, datang enggak? Padahal tetangga misalnya, kita tahu dia mati bunuh diri, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira datang? Tidak usah datang. Ya, tidak usah datang. Takziah baik. Setelah itu tidak usah datang. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, keluarga kita, sanak kerabat kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hal-hal tersebut. Ini karena kenapa itu amalan jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau frustasi, putus asa, dia bunuh diri dia deh. Sekarang ini seperti Jepang, ya kan? Frustasi, misalnya kerjaannya tidak meningkat atau misalnya dipecat dari pekerjaannya, tiba-tiba bunuh diri. Nah, itu putus asa dari rahmat Allah. Kalau dia kafir itu serat. Ya, dia sudah masuk neraka dia. Ya, abadan abidin, selama-lamanya dia kekal di neraka. Nah, ada yang ditanya lagi? Ya. Jadi seandainya terjadi manipulasi seperti tadi, dia pasalnya bunuh diri, setelah dilakukan penyelidikan ternyata dia dibunuh. Nah, sebenarnya kalau jadi gubernur, apa kita gali kita sholat? Maaf kalau makin besar. Iya, enggak digali. Ya sudah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau seandainya orang yang bunuh diri minum racun itu, begitu minum itu dia belum mati, sempat tobat, itu gimana itu? Dia mau bunuh diri, minum racun. Dia sudah minum racun. Ya. Belum mati. Belum mati. Nginap untuk sehari. Iya, 2 hari. Tapi sempat taubat. Ya. Sempat taubat. Sama seperti seperti Fir'aun. Fir'aun itu ketika dia ngejar bala tentara Nabi Musa, Fir'aun ini tahu dia bakal mati, dia bakal tenggelam di Laut Merah, itu dia tahu. Akhirnya dia terlintas di dalam hatinya mau taubat. Dia mau mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan. Tetapi sudah sampai di ghar-ghar, sampai di tenggorokan ini, itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau yang minum racun itu masih semalam, masih sempat tobat. 3 malam. Oh, 3 malam masih lama.
Nah, itu masih sempat dia untuk bertobat. Sempat dia bertobat. Ya diterima tobatnya oleh Allah. Ketika wafat mati misalnya, gara-gara minum racun tadi 3 hari. Jadi dia bilang, saya anak nyesal minum racun itu, ya Allah, anak tobat, ucap 2 kalimat syahadat, sholawat sama Nabi misal. Disolatin enggak? Sudah solatin. Ya tetap tata cara kefiahnya sama seperti biasa, ya tetap disolatin, ya sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikira dia enak bunuh diri. Iya, tangan kita kecepet pintu itu sakit, naudzubillah min dzalik. Iya, ini tidak dia bunuh diri. Naudzubillah. Itu mati dalam keadaan kafir berarti. Ya, jangan sampai putus asa seperti itu. Ya. Nah, insyaallah menyambung tadi nyiram air di atas kuburan. Setelah itu apa lagi? Talqin. Insyaallah apa hukumnya ketika kapan wajib sudah dikubur wajib digali? Ada beberapa macam, ketika sudah dimakamkan boleh digali lagi. Nah, insyaallah ini bakal kita sebutkan. Nah, di antaranya kayak otopsi itu. Otopsi tadi boleh enggak kita gali? Apakah hukumnya sama atau tidak? Nah, insyaallah minggu depan. Nah, sampai di sini dulu, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah binatul qubul wal iqbal wa salahi kulli hal. Allah yaghfir dzunub wa yuslihu al-qulub wa yastur al-uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyad wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. أن الله يتولانا بولايته وأن يحفظنا من شر بريته وأن يحفظنا بتكسيرنا في حقه وفي حق النبي وفي حق الأزواج وحقوق الوجين وحقوق جميع المسلمين. الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وإن كنا وإنكم مدير معصية لا يزيد طاعة من هزين كل هات مرضية ويشفي أمراضنا ولا هدنية كمن أسلافنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى نتصي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.